Guys, ketemu lagi sama aku Christine yang mampir ke konten ini. Pastinya udah penasaran gimana sih kondisi kuping aku. Ini dia nih guys. Oke, jadi aku bakal bahas satu-satu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, oke? Oke, yang udah nonton konten aku yang nindik ini sama ini, ya pasti kalian nonton karena kalian penasaran gimana sih kondisi kuping aku. Itu banyak banget yang komen di video sebelumnya, minta dong fotonya kondisi kuping kamu, katanya kan, karena kuping aku bengkak. Terus banyak juga yang nanya-nanya deh tentang kupingnya, sampai ada juga yang bengkak berdarah kemudian mereka copot. Nah, jadi kalau kalian udah lihat kayak gini, menurut kalian kuping aku baik-baik aja apa enggak? Jadi ini setelah 1 bulan, dramanya juga banyak banget teman-teman. Jadi bukan yang kayak gini, ini juga lagi membaik nih setelah terjadi cuy. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Tapi aku bakalan ceritain dari minggu pertama sampai hari ini. Oh ya, ini kuping aku yang beneran aku tindik ya. Kalau ini kan kuping aku yang udah lama. Gimana ya, aku bakalan ceritainnya karena memang belibet juga sih. Gara-gara aku nggak sabaran ganti anting. Jadi minggu pertama itu baik-baik aja kuping aku ya. Semua masih baik-baik aja, seperti hari kedua ketiga itu baik-baik aja, nggak bengkak, nggak merah. Kemudian hari minggu pertama setelah hari ke-8 itu aku langsung kepikiran untuk ganti anting. Jadi aku ganti yang model ring kayak gini kan, yang atas dan yang bawah enggak deh, karena yang di atas doang yang berhasil aku cabut tutupannya, tutupan tindikannya itu. Nah, memang tutupan tindik itu susah banget cabut. Aku berhasil cabutin itu juga kayaknya sekitar setengah jam sampai 1 jam baru kecabut yang di atas. Yang bawah ini nggak berhasil dicabut. Akhirnya aku diemin dulu. Akhirnya aku ganti yang model ring. Setelah aku ganti juga kuping aku malah lebih enak bersihinnya ya. Cuma kan karena modelnya begini kan, bukan lurus. Jadi pas masangnya itu kalau misalnya salah tuh sakit. Jadi aku pakainya juga ringnya ring gede. Kalau ring kecil gini kayaknya masih susah banget deh, nggak bakal bisa. Tapi bersihinnya kalau udah setelah mandi itu gampang banget. Nah, itu nggak masalah. Cuma aku ngerasa kegedean aja jadi risih ya. Tapi bukan rekomen sih buat aku kalau misalnya kalian setelah 1 minggu ganti yang ring. Nah, kemudian hari ke berapa ya? Mungkin hari ke-12 ke-13 aku udah mulai ganti juga yang ini. Yang ini aku ganti yang apa? Aku ganti yang ini teman-teman. Yang ini, no. Kelihatan nggak? Ini aku belinya. Nih ya. Tuh. Modelnya emang keren. Jadi aku tuh belinya kan sekaligus yang ini kan, terus yang ini kan. Langsung deh aku ganti semuanya yang di sini. Yang di atas aku ganti yang ini. Kemudian yang bawah aku ganti yang ini. Kemudian setelah ganti kuping itu di minggu kedua kan, di hari ke-12, ke-13, ke-14 udah mulai nggak enak tuh. Agak nyerkit-nyerkit gitu kan, biasanya kan kalau kena rambut atau apa juga biasa aja. Tapi ini udah mulai sakit, terus agak sedikit lebih bengkak. Tapi aku kena lagi sibuk, aku diemin aja dulu. Kemudian udah 2 minggu kemudian aku udah mulai nggak enak nih. Di sini nongol lah suka-suka berdarah gitu. Terus dia langsung keluar jendolannya itu bukan pas di lubang sini guys, bukan, tapi malah di atas. Jadi itu kayaknya sih kayak tumpukan darah. Terus ada cairan dan nanah juga mungkin ya. Jadi dia adanya di atas sini nih, di atas sini. Aku nggak sempet fotoin itu teman-teman, karena aku di situ belum kepikiran untuk bikin konten ini. Setelah itu aku pencet gitu aja, terus aku keluarin darahnya, nanahnya.
aku keluarin, memang belum kempes. Kemudian ya sudah lah ya, aku pikir aku coba diamin dulu setelah aku bersihin, apa mungkin aku kurang bersihin atau aku mulai kena kotoran atau apa, nggak steril jadi bengkak kayak gitu. Jadi aku belum ganti anting tuh, masih tetap pakai yang ini sama yang ini. Kemudian setelah itu udah bengkaknya udah ngilang karena aku udah pencet, jadi di lubangnya langsung keluar kayak, dia tuh kayak merah gitu tapi kayak keras kayak tulang. Aku sampai sempet takut sih karena dia kan dia ini apa ya, udah keras, jadi kayak seakan-akan itu tulang aku yang keluar, apa tulang aku retak terus nongol dari sini gitu kan, aku pikirkan. Jadinya aku, waduh, ini aku pikir aku copot nggak ya, tapi kalau misalnya aku copot kan sayang banget. Dan aku juga inget-inget kasus kuping aku yang atas ini, sepertinya sih juga mirip-mirip kayak gitu, cuma ini kan udah lama banget. Jadi aku pertahanin, tapi aku langsung ganti antingnya. Jadi ganti yang, jadi ini kenapa bisa bengkak gitu, aku pikir sih pasti salah antingnya. Jadi anting yang ini itu menurut aku itu sensitif banget buat kulit yang belum begitu sembuh. Karena jangan salah ya teman-teman, yang model ring ini aja ini ada dua macam. Yang kalau misalnya ada bandulan kayak gitu, itu aku pakainya rada gatel. Tapi kalau yang lurus kayak gini, nah itu nggak gatel. Nah anting yang kayak gini menurut aku juga aku rada sensitif ya, cuma ini kan karena udah lama sembuh jadi nggak masalah. Tapi setelah aku pakein kesini udah banyak masalahnya, jadi terus suka nyangkut juga kan, nyangkut rambut. Jadi langsunglah aku ganti yang, karena aku nggak punya anting emas, aku pakai aja lah yang plastik. Jadi yang plastik itu antingnya anak-anak aku nih yang kayak gini guys. Memang nih modelnya buat anak kecil ya, cuma aku carilah yang ini, yang love ini, yang kecil supaya ya nggak begitu ketara. Jadi dia itu ujungnya ini kayak plastik gini ya, tuh kayak plastik, terus tutupannya juga plastik karet gitu nih, kayak gini. Bentar ya, jadi kayak gini ya guys. Ini kan anting yang biasa abang-abang jual. Nah aku pikir kalau anting ini lebih aman sih dibanding besi-besi yang kita nggak tahu dia stainless steel bahannya atau besi biasa. Jadi aku langsung ganti ini karena ini juga kan jarumnya lebih panjang, jadi kalau misalnya bengkak tutupannya ini nggak terlalu rapet. Jadi teman-teman, saran aku kalau misalnya kalian mau ganti anting tindikan kalian, pertama kalian ganti di saat kuping kalian itu tidak terlalu bengkak. Kalau misalnya nunggu sembuh kayaknya susah juga sih ya. Lebih baik sih anting tindikan itu cepet-cepet diganti model anting yang lebih gampang dibersihinnya. Contohnya tuh kayak gini, atau anting yang bahannya stainless steel atau yang emas, tapi modelnya lurus aja ya guys, kayak gini. Jadi jangan yang bengkok-bengkok. Setelah aku ganti nih, ini baru berapa hari aku ganti ya, kayaknya sih 3 hari deh, 3-4 hari itu udah banyak perubahannya. Dia jadi nggak ada lagi jendolan yang merah itu, udah nggak ada tuh. Ini udah aku ini, cuma kuping aku masih berdarah sih emang tuh, ada darah beku tuh kan nih. Aku belum bersihin, cuma masih berdarah, terus masih kayak memar, ada hitam apa, rada-rada kebiruan gitu kuping aku, terus masih bengkak juga, cuma udah lebih banyak, lebih baik daripada yang kemarin karena udah nggak ada lagi jendolan merahnya tuh. Oke teman-teman, jadi ini ya, kalian bisa lihat dari dekat, ini 1 bulan setelah banyak drama, ini udah mendingan daripada yang kemarin. Ini udah nggak keluar, ini udah nggak bengkak lagi, nggak ada jendolan lagi. Tapi memang karena ini baru ganti,
jadi emang masih belum sembuh. Jadi kalau misalnya aku tekan kencang-kencang itu masih berdarah. Jadi siapa yang tindakannya gagal guys, kalian boleh komen di bawah ini dan kalian cerita kenapa bisa gagal. Terus yang berhasil pertahanin dengan berbagai drama yang kalian laluin kayak aku sampai sekarang nih, aku harap tindakan kalian kasusnya lebih baik daripada aku, lebih cepat sembuhnya. Dan semoga video aku membantu supaya nggak bikin kalian penasaran lagi, atau kalian bisa pikir-pikir lagi kalian mau nindik apa enggak, karena kalau ditindik pasti nggak jauh dari kasus-kasus kayak gini. Oke, jadi sampai di sini dulu konten aku. Semoga konten aku ini jelas ya. Kalau nggak jelas, sorry banget. Dan semoga membantu buat teman-teman semua yang udah ngikutin konten aku sebelumnya. Semoga kalian sukses nindiknya. Misalnya udah sembuh, udah bener-bener sembuh, baru kita deh pakai anting yang keren-keren ya. Sementara pakai gini dulu deh, nggak apa-apa. Dan stay tune teman-teman, karena aku bakalan nindik lagi di sini ya, bagian tragus, karena aku memang pengen banget nindik bagian sini, cuma aku nggak sempat dan alat nindiknya ketinggalan di rumahku yang satu lagi. Jangan lupa ya untuk like dan share ke teman-teman kalian, dan kalau yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya sekarang di bawah ini. Dan sampai sini dulu, bye bye.